Selalu aja cari validasi orang lain. Tahu nggak, kamu lebih signifikan dari yang kamu kira. Mereka itu benci kamu. Dasar gendut. Apakah kamu termasuk orang-orang yang suka ngetik hujatan atau hinaan di sosial media? Ada rasa puas? Atau berpikir cuma bersanda? Ataukah kamu justru merasa menjadi korban hujatan di sosial media itu? Ini adalah salah satu bentuk kejahatan, yaitu cyberbullying. Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri. Peran pendidikan di keluarga dan sekolah sangat diperlukan sebagai penyeimbang. Hai, saya Evi, guru IPS MPN 1 Sukolilo. Di MPLS ini kita akan membahas tentang cyberbullying. Jadi, sebenarnya apa sih cyberbullying itu? Cyberbullying adalah perilaku agresif yang dilakukan suatu kelompok atau individu menggunakan media elektronik secara berulang-ulang dari waktu ke waktu terhadap seseorang yang dianggap tidak mudah melakukan perlawanan terhadap tindakan tersebut. Cyberbullying ditujukan untuk menakuti, membuat marah, atau mempermalukan mereka yang menjadi sasaran. Di Indonesia ada 6 jenis perilaku cyberbullying. Yang pertama, flaming. Sikap flaming adalah mengirim pesan atau ancaman yang menyakitkan melalui platform chatting atau menulis kata-kata menyakitkan di kolom komentar di sosial media seperti Instagram, YouTube, Facebook, dan lainnya. Simpelnya, ngatain orang tanpa sebab, tidak kenal tiba-tiba mengirim pesan atau komen menghina, menjatuhkan, misal jelek, gendut, suara jelek, sehingga menyinggung orang lain. Itu adalah flaming. Yang kedua, harassing atau gangguan. Sama halnya dengan flaming, yaitu mengirim pesan menghina atau mengejek di jejaring sosial, namun intensitasnya lebih sering. Misal kita tidak suka sama satu orang, jadi setiap dia posting sesuatu di sosial medianya, pasti dikomen hina, diejek, atau dihujat. Posting, hina. Posting, hina. Posting lagi, dan hina lagi. Yang ketiga, denigration atau pencemaran nama baik. Tindakan dilakukan sengaja dan sadar mengumbar keburukan orang lain melalui internet, hingga akhirnya merusak nama baik dan reputasi orang yang dibicarakan pada jejaring sosial tersebut. Yang keempat, cyber stalking. Nge-stalking dengan memfollow semua akun sosial media seseorang, kemudian mengganggu, misal dengan mengirim pesan di semua platform miliknya secara intens dan terus-menerus, sehingga timbul ketakutan dan depresi, merasa dimata-matai dan diteror secara online. Itu cyber stalking. Yang kelima, impersonation atau meniru. Meniru atau mengatasnamakan seseorang, misalnya kita membuat fake account atau akun palsu. Dengan fake account tersebut, mengirim pesan jahat kepada orang lain dengan atas nama mereka. Mengirim status-status tidak baik. Mengupload foto-foto dan video yang memalukan. Yang keenam, outing. Outing yaitu menyebarkan rahasia orang lain, bisa foto-foto pribadi atau video seseorang yang sifatnya setelah disebarkan orang tersebut berasa malu atau depresi, dan kamu menyebarkannya tanpa persetujuan mereka. Apa dampak dari cyberbullying? Menurut UNICEF, anak-anak yang mengalami cyberbullying akan mengalami dampak yang bisa bertahan lama dan mempengaruhi dari beberapa hal. Contoh 3 hal dampak cyberbullying adalah dampak sosial. Anak-anak korban bullying akan menarik diri, kehilangan kepercayaan diri, lebih agresif kepada teman dan keluarga. Dampak pada kehidupan sekolah, penurunan prestasi akademik, rendahnya tingkat kehadiran, perilaku bermasalah di sekolah. Dampak secara psikologis, mudah depresi,
suka marah, timbul perasaan gelisah, cemas, menyakiti diri sendiri, dan memungkinkan untuk melakukan bunuh diri. Apakah ada hukuman untuk cyberbullying? Di Indonesia belum ada spesifik yang mengatur tentang cyberbullying, namun ada Undang-Undang ITE dan Undang-Undang mengatur ujaran kebencian. Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE, pada prinsipnya tindakan menunjukkan penghinaan terhadap orang lain tercermin dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik akan mendapat sanksi ancaman pidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau denda paling banyak 750 juta. 4 langkah jika kamu terkena cyberbullying. Yang pertama, tetap percaya diri dan hadapi tindakan bullying dengan berani, bukan membalasnya dengan bully. Yang kedua, berbicara dan laporkanlah. Simpan semua bukti cyberbullying yang bisa kamu laporkan. Yang ketiga, berbaulah dengan teman-teman yang membuat kalian percaya diri dan hindari lingkaran pertemanan yang buruk. Yang keempat, tetap berpikir positif dan selalu tunjukkan versi terbaik kamu. Dan jika kamu melihat aksi cyberbullying, hal yang kamu lakukan adalah jadilah seorang upstander. Upstander mereka yang berani berbicara, berani melawan segala tindak dan perilaku bullying dan penindasan, walaupun mereka tidak menjadi korban. Jangan diam, beranilah untuk berbicara. Cobalah untuk tidak memperkeruh suasana. Tidak menyarankan korban untuk membalas melakukan tindakan bully. Dukung mereka untuk melakukan tindakan-tindakan yang positif. Bicaralah dengan orang terdekat pelaku bullying agar memberikan perhatian dan pengertian. Laporkan kepada pihak yang bisa menjadi penengah kasus yang sedang terjadi, seperti orang tua, guru, tokoh masyarakat, dan jika kasus semakin memarah, laporkanlah kepada penegak hukum. Kita tidak dapat menghambat perkembangan teknologi dan penggunaan media sosial yang semakin berkembang. Namun, kita bisa mengembangkan sebuah hubungan yang humanis dalam bersosial media, membentuk netizen yang berperilaku sebagaimana kita ingin diperlakukan, mulai dari diri sendiri. Stop cyberbullying, start cyber loving.